Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsira. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmatnya. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan nikmat kesehatan, kesempatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk kesekian kalinya sehingga kita mampu beribadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah, meningkatkan amal soleh kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan berupa dapatnya kita belajar kembali walaupun dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita saling bertatap muka. Walaupun demikian, ini merupakan nikmat yang patut disyukuri. Dalam kondisi apapun, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar, menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini. Patut disyukuri. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Anak-anak Ustaz semuanya, apa kabar antum semuanya di rumah? Sehat ya? Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair ya. Mudah-mudahan antum semua sehat walafiat, diberikan kesehatan ya, diberikan kesehatan, dilindungi dari mara bahaya, dari wabah bencana dan lain-lain segala macam penyakit ya. Allah sembuhkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran yang mulia, pelajaran hadis arba'in An-Nawawiyah. Yang lalu, pertemuan lalu kita telah membacakan hadis Nabi, tepatnya hadis yang kedua, yaitu hadis yang berkaitan tentang apa? Tentang tingkatan agama Islam ya, tingkatan agama Islam ya, tentang agama Islam. Udah kita baca hadisnya ya, karena hadisnya cukup panjang sehingga kita tidak bisa waktunya lagi untuk menjelaskan beberapa faidah yang terkandung dalam hadisnya ya. Ini dia Maratibuddin ya, tingkatan agama. Jadi tingkatan agama itu ada berapa? Ada 3. Jadi harus antum ingat ini. Harus diingat baik-baik bahwa agama kita ada 3 tingkatan yang patut dipahami. Ya. Kalau kita simpulkan seperti ini ya. Ya, kita tulis tingkatan agama. Ya. Pertama, adalah Islam. Kedua adalah iman.
ketiga adalah ihsan. Ihsan. Ya. Baik, inilah yang menjadi permasalahan dari hadis ini ya. Tingkatan agama ada berapa? Ada tiga, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Itulah yang di dalam hadis ini. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini ya. Faedah yang pertama ya, faedah hadis. Yang pertama adalah penjelasan bagusnya akhlak Nabi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa ya, akhlak Nabi. Jadi di antara faedah yang pertama adalah Rasulullah itu memiliki akhlak yang mulia. Nah, di antaranya apa? Di hadis ini kita ambil faedah, beliau rela dan sudi untuk duduk bersama para sahabatnya dan mereka duduk mendekati beliau ya, yaitu beliau rela dan sudi untuk duduk bersama para sahabatnya dan mereka duduk mendekati beliau. Iya, itu dia. Subhanallah ya. Jadi beliau itu walaupun seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin umat, bahkan pemimpin para nabi sekalian, pemimpin ya, penutup sekalian nabi, beliau enggak merasa canggung, enggak merasa sombong duduk bersama para sahabatnya. Terkadang ya, ini banyak diantara orang-orang ketika dia telah mendapatkan posisi yang bagus, dihormati di masyarakat, terkadang dia nggak mau bergaul dengan orang-orang miskin gitu kan. Maunya orang kaya, orang hebat, dia merasa sombong gitu kan. Jadi kita ngambil dari hadis yang kedua ini, Pak Eda, janganlah kita merasa diri kita ini lebih baik. Janganlah kita merasa diri kita yang suci sehingga tidak mau bergaul. Seandainya kita orang-orang yang hebat, ya, orang yang dihormati di masyarakat, sehingga kita mengabaikan untuk bergaul dengan masyarakat. Kita maunya berteman dengan orang-orang kaya saja. Ini nggak boleh. Maka contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua faedahnya adalah bolehnya para murid untuk duduk bersama guru atau orang yang di atas mereka, ya. Akan tetapi, ya, jadi bolehnya para murid untuk duduk bersama guru atau orang yang di atas mereka dengan syarat jika hal ini tidak menyia-nyiakan dan membuang waktu sang guru dan orang yang ilmunya lebih tinggi. Karena beberapa orang sering mendatangi orang yang senantiasa menjaga waktu dan menyibukkan diri dengan ilmu. Nah, kemudian dia duduk bersamanya dan berbicara dengan panjang lebar. Seseorang yang menjaga waktunya akan sangat menghemat pendeknya waktu malam. Akan tetapi orang lain karena kecintaannya kepadanya dan berbincang dengannya, maka dia tetap duduk terus bersamanya. Ini nggak boleh, ya, tidak boleh berlebihan. Boleh jadi sang guru itu ada keperluan lain, apalagi seorang yang berilmu, dia sangat menghargai yang namanya waktu. Jangan terlalu berlebihan untuk berbincang, ngobrol bersama guru, nanti akan membuat sang guru itu merasa tidak enak. Nanti kalau dia putuskan, dia bilang sudah ya gitu kan, nanti gak enak bersama muridnya. Oleh karena itu kita seorang murid paham sendiri, jangan terlalu berlebihan berbicara kepada guru sehingga nanti membuat waktu sang guru habis untuk melayani murid-muridnya. Hanya sekedar yang kita perlukan saja. Itulah faedah yang kedua. Yang ketiga adalah faedahnya para malaikat bisa berubah bentuk dan penampilan dengan penampilan selain dirinya sendiri. Ya. Baik, ini faedah yang ketiga. Jadi para malaikat itu bisa saja mereka merubah bentuk dan penampilan mereka dengan penampilan selain dirinya sendiri. Itu para malaikat kan dari cahaya, ya kan, itu ciptaan asli mereka, ya. Jadi kalau mereka Allah izinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat boleh jadi bisa berubah, ya, dengan penampilan selain mereka, berubah seperti manusia, khususnya dalam hadis ini. Jadi apakah kemampuan ini adalah kemampuan mereka atau dengan izin Allah Ta'ala? Itu pertanyaannya, ya. Ada pertanyaan, apakah kemampuan ini, kemampuan berubah wujud ini merupakan kemampuan mereka sendiri atau dengan izin Allah? Apa jawabannya? Tentunya ini semua karena izin Allah Ta'ala, dengan artian para malaikat tidak mampu. Artinya apa? Para malaikat tidak mampu merubah penampilan dan penampakan selain malaikat, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi dalam hadis ini, hadis kedua ini, itu datang malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril menjumpai Rasulullah dan para sahabat yang berkumpul bersama Rasulullah. Datang berbentuk dengan penampilan seorang laki-laki yang berpakaian yang sangat putih, rapi, tidak kusut pakaiannya, ya, rapi sekali, putih sekali, rambutnya sangat hitam sekali, tidak nampak, ya. Kata Umar
dalam hadis ini, la yura alaihi atharus safar. Jadi tidak nampak, tidak kelihatan orang ini orang yang bekas dalam perjalanan jauh dari pakaiannya dan rambutnya. Kan yang namanya orang yang lagi safar itu kan nampak dia letih, capek, ya kan, dari pakaiannya nggak rapi atau rambutnya nggak rapi, ya, namanya safar. Safar itu kan di antara sebab apa namanya dibolehkan atau rukhsah dalam Islam, di antara apa namanya, di antara sholat misalnya kan bisa dirukhsah, bisa dikasihkan keringanan, bisa dikosor. Kenapa? Karena menyusahkan, yang namanya safar itu menyusahkan kita, menyusahkan. Makanya diberikan keringanan, seperti sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya. Nah, oleh karena itu, karena sulit, memberikan sulit ketika safar, akan terlihatlah kepada orang tersebut dalam keadaan penampilannya. Tetapi pada hari ini, ya, pada saat ini, ya, pada hadis ini, ya, terlihat bahwa laki-laki ini berpakaian yang sangat rapi sekali, tidak nampak la yura alaihi atharus safar, tidak nampak dia seorang yang safar, ya. Wala ya'rifuhu minna ahada, dan tak seorang pun di antara kami, kata Umar dalam hadis ini, mereka tidak ada yang mengenalnya satu pun, ya, di antara kami, kata Umar, tidak ada yang kenal siapa orang ini, siapa orang ini, ya. Itu faedah yang ketiga. Berikutnya, faedah yang keempat adalah adab terhadap seorang pengajar. Ya, ini bagi antum semua sebagai seorang siswa perlu memahami ini. Bagaimana adab terhadap seorang pengajar? Bagaimana kita berakhlak kepada guru kita? Sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam, yang beliau duduk di hadapan Nabi dengan penuh adab dalam rangka mengambil ilmu darinya, ya. Jadi Jibril itu menghadap Rasulullah, berhadapan dengan penuh antusias dalam rangka untuk mengambil ilmu. Jadi secara nggak langsung Jibril di sini alaihissalam, ya, memberikan kita pengajaran. Makanya nanti di hadis apa namanya, di akhir hadis, atakum yu'allimukum dinakum. Nah, itu dia. Selain mengajarkan ilmu, juga mengajarkan adab, etika. Bagaimana kita bersama guru, di hadapan guru. Jadi ya, perlu kita beradab kepada sang guru. Agar apa? Agar ilmu yang nanti kita ambil menjadi berkah, dan guru pun senang, ya, senang. Akhirnya muncullah keberkahan tersebut. Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah bolehnya melakukan tauriyah. Apa itu tauriyah? Tauriyah adalah pengaburan yaitu pengaburan dan penyamaran Hal ini berdasarkan hadis perkataan Jibril alaihi salam. Jadi penyamarannya apa? Apa penyamarannya di sini? Ucapan Jibril. Apa ucapan Jibril dalam hadis ini? Siapa yang tahu jawabannya? Di manakah tauriyah? Di manakah di sini ada penyamaran? Siapa yang tahu jawabannya? Nggak tahu, ya? Ya, baik.
Jadi di hadis yang kedua ini, di situ ada pengaburan, ada penyamar, ada sebuah penyamaran, ya, sehingga tidak diketahui oleh orang, pura-pura tidak tahu gitu kan. Apa diantaranya ucapan Jibril, ya Muhammad. Jadi ucapan Jibril ya Muhammad itu adalah merupakan tauriyah, menyamar, nyamar, ucapan untuk menyamar. Supaya apa? Supaya orang nggak tahu siapa dia. Nah, orang-orang Arab biasa menggunakan kalimat seperti ini, kalimat penyamaran seperti ini, ya. Jibril alaihissalam menyamarkan dan mengesankan dengan kalimat tersebut seolah-olah beliau orang Arab Badui, ya, orang Arab Badui, orang Arab perkampungan yang tidak tahu akhlak gitu kan, tidak tahu akhlak. Padahal penduduk kota sendiri adalah orang-orang yang berakhlak dan beradab, sehingga tidak mungkin mereka memanggil Rasulullah dengan cara panggilan nama tersebut. Nah, jadi ini bukan namanya nggak beradab, ini hanyalah sebuah penyamaran, ya, sebuah penyamaran yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam, ya, itu dia, ya. Nah, berikutnya yang berapa? Yang keenam, ya. Atau di sini kita buat, ya, yang keenam. Ya, yang keenam adalah keutamaan Islam. Keutamaan Islam. Keutamaan Islam, ya. Hendaknya Islam adalah hal yang pertama kali ditanyakan. Oleh karena itu, setiap kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak lupa memerintahkan mereka untuk memulai sebelum hal lain dengan apa? Dengan syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan syahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya rukun Islam, ya. Rukun Islam ada 5, ya. Ada 5 sebagaimana dalam, ya, hadis, ya. Hadis yang lain, bunyal Islamu ala khamsin. Jadi kita mengetahui bahwa rukun Islam ada 5. Seseorang yang dikatakan dia seorang muslim yang betul-betul muslim apabila dia telah memenuhi rukun yang 5 ini. Apa itu? Syahadat, ya. Syahadat, ya kan? Apa namanya? Syahadat. Apa lagi? Salat. Apa lagi? Zakat. 3, 4. Apa lagi? Puasa. Dan apa? Dan haji. Nah, ini rukunnya. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia seorang muslim tapi kelima ini tidak ada, atau ada yang kurang, misalnya apa? Dia nggak sholat, ini nggak muslim, nggak sempurna keislamannya. Kenapa? Karena kalau kita sholat lah, misalnya sholat tapi ada yang kurang rukunnya. Misal di antara rukun sholat itu apa? Membaca surah Al-Fatihah. Orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya, batal. Atau ada orang yang mampu tapi dia nggak ruku, dia nggak sujud, maka orang yang seperti ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Ruku, sujud, baca Al-Fatihah itu rukun. Rukun itu apa? Yang tidak boleh ditinggalkan. Walaupun di antara yang banyak rukun itu, sekian banyak rukun, ya, satu saja ia tinggalkan, maka secara gak langsung perbuatan itu batal. Nah, itu juga lah kejadiannya seperti rukun Islam ini. Satu saja yang ia ingkari, ya, misalnya sholat, ia ingkari, maka batallah keislamannya. Makanya kadang-kadang
banyak kaum muslimin tak mengerti hal ini. Jadi para ulama menulis buku ya, murtad tanpa sadar gitu kan. Itulah diantaranya. Kenapa? Hal-hal yang seperti ini rukun saja tidak beres. Yang dia mengabaikan rukun-rukun keislamannya, akhirnya apa? Membuat dia menjadi murtad. Nauzubillah, summa naudzubillah. Baik, itu faedah yang ke-7. Ke-8 adalah faedah ke-8, keutamaan salat. Keutamaan salat ya. Salat lebih didahulukan daripada selainnya setelah 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena nanti salat merupakan tiang utama dari segalanya ya. Dari segalanya. Jadi dalam hadis lain disebutkan, apabila baik salatnya ya, maka baiklah seluruh amalan yang lain. Dan apabila jelek salatnya, maka jeleklah segala amal-amal yang lain. Maka dia merupakan puncak, tingkat yang tertinggi atau tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat merupakan tiang agama. Berikutnya keutamanya adalah dorongan dan anjuran untuk menegakkan salat dan mengerjakannya secara terus menerus dan istiqomah. Ya, ini poin yang ke-9 ya daripada faedah di sini. Dorongan dan anjuran untuk menegakkan salat dan mengerjakannya secara terus-menerus dan istiqomah. Kadang-kadang ada orang yang salat ya, dia salatnya ketika lagi srek, jadi adalah seperti itu orangnya ya. Atau ketika musim-musiman, ketika orang musim beribadah, dia beribadah. Padahal seharusnya apa? Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan karena ada musim, bukan karena srek-srekan, tapi karena kewajiban kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kita ini manusia dan jin sekaligus diciptakan di permukaan bumi ini, ya, manusia di permukaan ini bukanlah tujuan utamanya melainkan untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ketika kita ada masalah kita memohon sama Allah, kita sholat, bukan seperti itu. Sampai kita dari sejak kita balik sampai kita akhir hayat tetap sholat, continue ya, continue. Itu faedah yang ke-9. Ke-10 adalah menunaikan zakat, apalagi puasa ya, dan haji. Haji termasuk rukun Islam ya. Baik, ada pertanyaan ya, jika seseorang meninggalkan salah satu rukun Islam ini, apakah kita kafirkan? Apakah ia dikafirkan? Jawabannya, kalau dia tidak bersyahadatain, maka menurut ijma' orang tersebut adalah kafir. Itu dia ya. Jadi kalau di antara rukun itu, kalau satu di antaranya syahadat, kalau dia tidak bersyahadat, maka ijma' para ulama mengatakan dia kafir. Tidak ada khilaf dan perbedaan pendapat dalam masalah ini. Adapun kalau dia meninggalkan salat, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya dari rukun Islam itu, maka para ulama berbeda pendapat ya, ada yang mengkafirkan ataupun tidak. Jadi itu dipahami baik-baik ya. Jadi seandainya ada orang yang meninggalkan salat gitu kan, maka para ulama ada mengatakan kafir, ada mengatakan tidak. Di antara yang mengatakan kafir adalah ya hadis Nabi SAW ya, man taraka sholata muta'ammidan
faqad kafara jihara. Ini hadisnya. Jadi ulama yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat itu sama artinya kafir. Nah, sebagian lain tidak gitu kan. Jadi wallahu a'lam bishawab. Intinya hendaklah kita menjaga rukun-rukun Islam ini agar keislaman kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ulangi sedikit lagi, kita simpulkan ya. Faedah hadis ya. Dari hadis yang kedua adalah penjelasan bagusnya akhlak Nabi, yang kedua bolehnya para murid untuk duduk bersama guru, yang ketiga para malaikat bisa merubah bentuk dan penampilan, dan keempat adab terhadap seorang pengajar, yang kelima bolehnya melakukan tauriyah, yang keenam keutamaan Islam, yang ketujuh rukun Islam ada 5, kedelapan keutamaan sholat, kesembilan dorongan dan anjuran untuk menegakkan sholat, dan yang terakhir adalah menunaikan zakat, termasuk ya rukun Islam, sholat, zakat. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan faedah daripada hadis kedua ini bisa kita amalkan, bisa kita pahami baik-baik, sehingga kecintaan kita kepada hadis Nabi SAW semakin meningkat. Dan tidak lupa ya, antum hafal hadis ini ya, karena kita nggak ada waktu lagi, maka antum silakan coba tes cara kita metode menghafal yang sampaikan kemarin ya. Satu kata diulang 5 kali ya, dengan buka matanya, lalu coba tutup matanya 5 kali, dan seterusnya sampai nanti habis semua hadis itu. Insyaallah dalam waktu yang enggak lama antum akan menghafal hadis ini walaupun panjang. Yang penting apa? Ada kemauan. Ada kemauan, insyaallah Allah mudahkan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.